Jadi karena Bapak sudah mengarah kepada surat-surat Paulus, maka saya harus juga membawa Bapak ke surat Paulus di Korintus, Pak. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6, Pak. ayat Kalau berapa? memang menurut Bapak itu Yesus dan Bapa itu sama, Pak, maka kita merujuk pada 1 Korintus 8 ayat 6. Saya baca, Pak. Ya, Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, satu Lord ya Pak, satu Kyrios ya Pak, satu Adonai ya Pak, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Oke, poin saya Pak, jelas sekali Korintus ini membedakan antara Bapa dengan Yesus, Pak. Gelar dari Bapa adalah Allah, satu-satunya Allah. Gelar dari Yesus adalah Tuhan atau Lord, Pak, atau Adonai atau Kyrios. Kalau ya. Bapa, Allah itu adalah Elohim atau Theos, Pak. Paulus sangat membedakan. Bahkan Paulus itu mengajar ke kita hanya boleh punya satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, lebih hebatnya lagi, Paulus menjelaskan, Pak. Saya baca ya, Pak. Satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Sekarang, kalau Bapa itu memang berasal, yang daripadanya segala sesuatu itu berasal, sekarang simple, Pak, pertanyaan saya. Yesus itu apakah berasal? Jelas dia berasal. Kalau Bapak tidak bilang Yesus tidak berasal, berarti gugur semua yang di kitab Yohanes. Bahwa di pasal pertama saja dia sudah dibilang bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu Allah. Nah, berarti Yesus itu adalah Firman dari Allah, Firman dari Bapa. Berarti Yesus berasal dari Bapa. Dan itu pun diperkuat, Pak, dengan kata-kata Yesus bahwa aku keluar dan datang dari Allah. Kalau saya nggak salah Matius, saya lupa ayatnya, saya bisa cari. Kalau Bapak perlu, saya bisa carikan. Tapi Yesus sampaikan bahwa aku datang dan keluar dari Allah. Berarti Yesus memiliki asal, Pak. Dia berasal, Pak. Berasal dari siapa? Dari Bapa. Tetapi apakah Bapa punya asal, Pak? Tidak. Makanya Paulus bilang, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Termasuk Yesus ini berasal dari Bapa, dari firman-Nya Bapa. Sekarang apakah Bapa itu punya asal? Apakah seluruh Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu ada penjelasan bahwa Bapa itu berasal? Tidak, Pak. Tetapi Yesus itu berasal dari firman Allah. Segala yang berasal berarti dia bukan Allah. Karena dia bukan causa prima. Kita tahu penjelasan pengertian dari Allah adalah causa prima, Pak. Causa prima adalah sumber dari segala sesuatu. Tidak ada yang tidak bersumber dari dia. Causa prima, Pak. Yesus bukan causa prima karena dia berasal dari firman-Nya Allah Bapa. Begitu, silakan monggo. Oke. Jadi menurut Pak Yesus itu bukan Allah tapi hanya Tuhan. Menurut Paulus, Pak, bukan menurut saya. Menurut Paulus Oh, mencatatnya bahwa ya Bapa udah. adalah Allah, Yesus adalah Tuhan atau Lord, begitu, Pak. Menurut Jadi Paulus ya, Pak, bukan begini, saya, Pak. kalau saudara mengatakan demikian berarti Alkitab ini perlu untuk yang namanya dikanonisasi ulang. Mohon maaf, Karena Pak, bukan saya mengatakan, Paulus, Pak. Paulus yang mengatakan. nah, Bukan saya, ba- Pak. nah, kalau saudara mengatakan Paulus, berarti saudara yang salah menafsirkan. Saudara buka 1 Timotius 1 ayat 1. Saudara buka 1 Timotius 1 ayat 1. Ya, saudara punya pemikiran ini pemikiran saksi Yehova, begitu. Tapi saya coba diskusi aja sih, nggak Pak, apa-apa. mohon maaf, Pak. Saya tidak mewakili denominasi apapun atau aliran apapun, Pak. Tidak, Pak. Saya hanya manusia biasa. Saya bukan saksi Yehova. Saya hanya manusia yang belajar Alkitab dengan pikiran saya yang kosong tanpa ada doktrin apapun.
Begitu Pak. Mohon maaf ya Pak, karena dari tadi Bapak sebut saksi Yehova, saksi Yehova. Saya bukan saksi Yehova Pak. Dan saya tidak beraliansi atau beribadah di sana, tidak Pak. Bahkan saya tidak tahu di mana mereka beribadah Pak. Saya hanya manusia Oke. yang belajar Kalau begitu Alkitab saya dengan tanya, pikiran yang saudara sayang dari kosong. aliran apa? Saya tidak ada Pak alirannya. Saya hanya belajar Saudara gereja di Alkitab mana? seperti Kristen mula-mula Pak. Saudara gereja di mana? Kebetulan saya gereja di Jakarta. Ya, di Kebetulan denominasi apa? saya masuk di denominasi karismatik Pak. Karismatik apa nih? Saya kan pendeta karismatik juga. Saya pengen tahu. Bapak daerah mana Pak? Jakarta juga? Enggak, saya di Kupang NTT. Soalnya karismatik Oh itu iya. banyak yang melenceng. Saya ini pendeta karismatik dan saya tahu betul banyak pendeta karismatik Oke. itu melenceng. Ya. Gini, kalau gereja saya tidak ada yang tidak mengajarkan sama sekali apa yang saya sampaikan ke Bapak. Mereka tetap menganut Tritunggal, Pak. Saya tidak menganut Tritunggal, Pak. Makanya Wah, saya hanya manusia yang belajar Alkitab sesuai dengan apa yang tertulis. Makanya wah, kalau Paulus bilang, namun hanya satu Allah dan satu Tuhan, kenapa perlu tafsir dengan satu Allah dan satu Tuhan? Tidak perlu apa? tafsir. Kecuali kalau Begini. Amsal tadi, Pak, itu bisa tafsir, Pak. Betul, Pak. Tapi kalau Paulus bilang satu Allah, satu Tuhan, saya rasa kita tidak perlu tafsir, Pak, kata-kata Paulus yang itu, Pak. Gitu, Pak. Silakan. Loh, justru Anda yang salah. Kenapa? Karena kalau Anda nggak tafsir, Anda nanti akan sesat menafsirkan ayat itu. Kenapa? Karena ingat, latar belakang penulisan Alkitab itu sesuai dengan zaman, konteksnya, budayanya pada waktu itu. Saudara kalau hanya baca Alkitab dan tidak membaca literatur-literatur yang mendukung, ya, maka saudara akan menafsir ayat itu secara lurus-lurus saja. Saudara tidak akan yang namanya tahu konteks pada waktu itu. Ya. Nah, begini. Kalau saudara gereja di satu gereja, sementara saudara punya ajaran sendiri, saya rasa saudara harus bikin gereja sendiri. Karena saudara berbahaya, maksudnya saudara punya pemahaman ini ketika ada di gereja yang menganut Tritunggal dan saudara tidak percaya Tritunggal, maka itu sesuatu yang bertolak belakang menurut saya. Karena mereka Sementara sebenarnya simpel sih, seseorang Pak. ada Mereka di mengajarkan ajarannya bagus, begitu buat seseorang kehidupan. sementara seseorang ada di satu gereja, maka dia harus menghormati, mendukung dan mempercayai dan melakukan ajaran itu. Makanya tadi saya tanya saudara, saudara ini saksi Yehova, ternyata saudara tidak percaya Tritunggal, berarti saudara ini Unitarian, ya. Unitarian artinya hanya Waduh, baru lagi mempercayai nih. itu satu hal. Betul. Karena kan lawan Pak, dari gini Pak, nggak Trinitarian usah kan Unitarian. mengkotak-kotakan orang, Pak. Pak, mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf, Ya. tidak usah mengkotak-kotakan orang. Saya dari mana, dari mana. Tidak, kita bahas Alkitab saja, Pak. Nggak Ya, usah mengkotak-kotakan kalau orang. Saya rasa tidak perlu. Kalau ya, Bapak bisa punya sanggahan terhadap kata-kata Paulus itu, silakan monggo disampaikan. Tapi nggak usah loh, iya mengkotak-kotakan makanya saya orang, nanti Pak. mau sanggah, tapi saya ngomong dulu sebagai saya taruh depan ini supaya saudara Nggak maksudnya usah lah, perlu tidak berpikir. usah. Kita sesuai Ayo, Alkitabiah saja, Pak. Nah, maka Bapak saya, silakan tanggapi. Satu sebentar. Korintus 8 ayat 6 itu Allah dan Tuhan ini cuma satu tuh bagaimana itu, Pak? Gitu. Iya, nanti saya Silakan. tanggapi begini. Saya kan gembala. Kalau saya punya jemaat seperti saudara, saya suruh keluar dari gereja. Saya tidak akan terima saudara sebagai jemaat saya karena saudara tidak mengikuti ajaran yang ada di gereja saya. Begitu. Jadi Saya kalau nggak minta juga masuk ke dalam gereja Bapak. Mohon maaf ya, iya, Pak. maksudnya kalau Sekali lagi, Pak. saudara ada Saya di Jakarta, saudara ada di satu gereja, apalagi gereja karismatik yang percaya Tritunggal lagi, yang mengandalkan karunia-karunia Roh Kudus, ya, itu Mm-mm. saudara nanti tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Saudara punya pengajaran teologi yang berbeda. Jadi akhirnya Ya. ya itu saudara cuman pergi. Adakah yang saya sampaikan salah, Pak? Adakah yang saya sampaikan salah? Silakan tanggapi Ya, atau sanggah yang saya sampaikan adalah salah. Karena yang saya ya, sampaikan dari tadi adalah ayat, Pak. iya betul. Silakan, Pak. Jadi begini, yang saudara tafsirkan tadi Kolose itu, saudara itu sudah latar belakangnya Bukan, Pak. udah Satu salah Korintus dengan 8 ayat ini. 6. Satu Korintus 8 Nah, ayat 6, Pak. nah, 1 Korintus 8 lagi, saudara itu ternyata lebih kental lagi budaya Yunaninya di situ. Karena itu Korintus, ya, daerah yang sangat kosmopolitan. Paulus pernah melayani di Korintus dan satu-satu tempat menurut para sarjana Alkitab, tempat di mana Paulus pernah takut adalah Korintus. Tapi Tuhan menjumpai dia dan berkata bahwa banyak umatku ada di kota ini. Nah, kalau sampai saudara berkata bahwa Paulus mengatakan demikian, maka itu akan bertolak belakang dengan kitab-kitab yang lain. Saya ke saudara ya, kitab Paulus.
Ya, 1 ya, Timotius 1 silakan. ayat 1. Ya, Oke, yuk. ya. Ya. Saudara baca di situ. Oke, saya baca ya. Ayat Ya, satu dan 2 atau ayat satu aja nih? ya, ayat 1 aja. Ayat 2 juga Oke, boleh. Dari Sampai 2 Paulus, boleh. Rasul Kristus. Oke, oke. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Hmm. Di mana yang salah, Pak? Saudara lihat kan? Di situ jelas juru selamat. Siapa juru selamat? Yohanes 3 ayat 16. Yesus Kristus. Juru selamat. Oke, ini kita mau masuk ke dalam ranah juru selamat, Pak. Saya kejar Bapak. Iya Tapi kan? Bapak belum menanggapi saya 1 Korintus 8 ayat 6 tadi, Pak. Iya, itu yang saya katakan tadi. Kalau saudara mengatakan demikian, maka ayat itu akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Dan itu sesuatu yang sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan. Kenapa? Karena Alkitab ini sudah selesai dikanonisasi 66 kitab orang Protestan. Ya. Orang Katolik itu jumlah mereka itu ada 72. Ya, kalau tidak salah. Apokrifa itu ada 46 kitab. Nah, kitab-kitab ini diinspirasi oleh Allah. Dari 40 penulis yang berbeda, 40 generasi yang saling bergantian, dan ditulis dalam 3 bahasa, bahkan di 3 benua. Sampai kalau saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, maka itu akan bertabrakan dengan semua yang ada dalam Alkitab ini. Dan saudara memang, makanya tadi saya bilang, saudara ini kalau bukan saksi Yehova, maka saudara ini Unitarian. Saudara tidak percaya Trinitas. Sehingga pribadi daripada yang namanya Yesus Kristus itu lebih rendah daripada yang namanya apa? Allah Bapa. Ajaran ini adalah Kalau ajaran yang Bapak sudah sering ada. banget mengkotak-kotakan, Pak. Sabar, sabar. Saudara Ya, tahu nggak Arianisme? apa-apa, it's okay. Saudara tahu ajaran Tahu Arianisme? jelas. Bapak Nah, juga perlu tahu saudara, Tertulianisme, Pak. saudara berarti saudara ini pengikut Arianisme. Kenapa? Karena Saya Arianisme tidak itu mengikuti, saya menganggap tidak kenal, Pak. bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Karena dia putra Allah, maka dia itu keluar dari Allah Bapa. Dan karena dia keluar dari Allah Bapa, maka dia itu tidak setara dengan Allah Bapa. Oke. Jadi kalau saudara mengatakan demikian, maka pemikiran saudara adalah pemikiran bidat abad gereja mula-mula. Oke, terima kasih bidat. Nggak apa-apa, Ya, saya sering disebut bidat. Tapi ya, silakan tunjukkan di mana bidat saya ketika saya mengutip kitabnya Paulus 1 Korintus 8 ayat 6. Dari tadi saya menunggu jawaban dari Pak Andre dengan segala hormat, Pak ya. Belum ada, karena saya percaya dengan Rasul Paulus. Bapak percaya nggak masalahnya? Kalau saya percaya, Pak, bahwa Rasul Paulus bilang, hanya ada satu Allah, Pak, yaitu Bapa. Dan satu Lord saja, Pak, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah bahasa yang tidak perlu tafsir, Pak. Mohon maaf ya. Kalau Amsal perlu, Pak, ditafsir. Itu bisa liar, Pak. Bisa beda pandangan. Tetapi kalau Paulus bilang, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, saya percaya, Pak, dengan Paulus. Artinya saya percaya dengan Alkitab saya, Pak. Pertanyaan saya berikutnya, apakah Pak Andre percaya dengan Alkitab? Dalam hal ini percaya dengan tulisannya Paulus, Pak? Silakan, Pak. ya. Jadi kan apa yang saudara tuh angkat tadi di 1 Korintus 8 ayat 6 itu kan sama dengan 1 Timotius pasal 1 kan ayat 1 sampai 2. Betul kan? Bahasanya kan sama di situ. Saudara kalau baca surat-surat Paulus, saudara baca deh surat-surat Paulus, itu salam-salam pembukanya tuh selalu berciri khas seperti demikian. Filipi pasal 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik, jemaat, dan diaken. Nah, kalau sampai saudara itu berkata demikian bahwa Yesus itu adalah ciptaan menurut saudara 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 tadi, maka sekali lagi apa yang saudara tafsirkan itu bertabrakan dengan ayat-ayat yang ada di kitab lain yang ditulis oleh Paulus pun juga, dan juga para rasul yang lain seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan lain sebagainya.
Jadi memang jelas sekali bahwa saudara punya pemikiran ini, pemikiran Sabellianisme, pemikiran Arianisme yang tidak mempercayai Tritunggal. No, Allah itu satu Sabellianisme tidak, Pak. hakikat. Allah itu satu hakikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi mereka memiliki 3 pribadi yang berbeda-beda. Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Nah, walaupun mereka ini punya 3 pribadi yang berbeda-beda, tapi mereka itu satu hakikat atau sehakikat. Sehingga Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kenapa? Karena mereka sehakikat, mereka itu adalah Allah. Jadi ada orang berkata bahwa yang mengembangkan istilah Tritunggal kan Tertullianus, kemudian dikembangkan oleh Athanasius. Ya memang Allah itu kan memakai manusia untuk bisa menggambarkan pengajarannya. Alkitab ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh manusia. Tapi Tuhan pakai tangan mereka untuk menulis Alkitab. Tapi mereka diilhami. Makanya tulisan mereka itu tidak pernah bertabrakan satu dengan yang lain. Tidak pernah. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau saudara mengatakan demikian, maka jelas pemikiran saudara. Begitu. Pemikiran saudara jelas bahwa saudara pemikirannya adalah Arianisme yang berkembang sampai hari ini, yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Itu jelas sekali. Oke, ya. Bapak sepertinya hobi sekali mengkotak-kotakan orang. Maka saya tanya deh, Pak, karena Bapak hobi mengkotak-kotakan orang. Ya, bukan saya mau tanya, Pak. Saudara Sebelum abad kedua, Pak. Sebelum abad itu. kedua, Bapak, sebelum abad kedua, Pak. Atau abad zaman Yesus sudah naik ke atas, naik ke surga. Rasul, murid, dan murid-muridnya lagi yang bermurid-murid lalu Kristen mula-mula, Pak. Mereka aliran apa, Pak? Yang di Antioquia itu, Pak. Punya Kristen. aliran nggak, Pak? Punya aliran? No, maksud saya, Bapak tadi sebut aliran bidat apa segala macam. Saya tanya, Pak, Arianisme, Unitarian, Saksi Yehova. Sekarang saya tanya, Pak, Kristennya di Antioquia itu punya aliran atau denominasi apa tidak, Pak? Nah, Anda perlu mengerti yang namanya perkembangan kekristenan. Ingat ya. Waktu Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Ya. Saudara lihat, kata gereja di situ bukan iman yang dibawa atas dasar iman daripada Petrus saja, tidak. Tapi Pak, dari simpel, Pak. Alirannya apa, Pak? Jawab aja, Pak. Ada aliran nggak mereka, Pak, Antioquia ini? Ya, sebentar, saya jelaskan dulu supaya saudara ngerti sejarah. Saudara kan kurang ngerti sejarah. Waduh, Ya, saya ngerti jelaskan dulu. Oke, silakan. Seperti tadi Kolose kan saudara nggak ngerti itu. Kolose itu ada di mana? Kan saudara nggak ngerti. Makanya saudara tafsirnya begitu. Padahal saudara nggak ngerti konteks latar belakang kitab Kolose, jemaat Kolose itu apa. Itu loh. Itu perlu diketahui. Sebenarnya Bapak tinggal menjawab loh, Pak, 1 Korintus itu, Pak. Dari tadi Iya, sibuknya jadi mengkotak-kotakan begini. orang, Pak. Membidatkan atau menghakimi orang, Pak. Ya, Bapak, bukan kita menghakimi. bicara Alkitab aja sebenarnya, Pak. Bukan begini. Kita santai, Pak, gitu. Saya menghormati, saya mengasihi Pak Andre karena saya Ya, beberapa kali jadi kan begini. mendengar Bapak punya live ya. Jadi saya sepertinya tergugah untuk kayaknya boleh saya Iya. bisa diskusi sama Jadi Bapak. begini. Silakan, ini Pak. dari- Tolong ya, Pak. 1 Korintus 8 ayat 6. Jangan ke yang sejarah atau apapun, Pak. Jangan. 1 Korintus 8 ayat 6. Bapak percaya dengan kata-kata Paulus atau tidak, Pak? Loh, saya percaya kan itu menyatakan Oke, Yesus good. adalah Tuhan Amin. dan Allah, percaya. Ya. Kalau saya tidak percaya, maka saya tidak mempercayai Paulus Alkitab. tidak pernah bicara Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tunjukkan ke saya satu saja ayat Paulus berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tidak ada, Pak. Nah, Selalu saudara- Bapak tadi setuju bahwa selalu setiap sapaan dari Paulus selalu berbicara dua, yaitu Allah sebagai Bapa sebagai Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan. Selalu tipikalnya seperti itu. Timotius, Kolose, Filipi, Efesus itu seperti itu, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Makanya itu semakin menguatkan 1 Korintus 8 ayat 6, Pak, bahwa hanya ada satu Allah. Bapak perlu ingat ya, Pak, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Pak. Dengarlah bangsa Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti inline atau berkorelasi dengan Paulus mengajarkan bahwa hanya Allah itu Ehad satu, yaitu Bapa, yang daripadanya segalanya berasal. Yesus berasal dari firman Bapa, Pak. Yesus itu memiliki asal, Pak. Tetapi Bapa tidak punya asal, Pak.
Silahkan tanggapi saya di jalur itu ya Pak ya. Artinya jangan bicara kemana-mana. Silahkan Pak. Nggak usah mengkotak-kotakan juga Pak. Saya Ya udah, saya anggaplah langsung. nggak apa-apa saya bidat nggak apa-apa. Tapi asalkan Bapak bisa buktikan saya bidat. Silahkan. Saya akan terima kalau Saudara Bapak buka bisa buktikan saya Ibrani bidat. 1 ayat 8 dan 9. Oke. Saya mau tanya Kenapa saudara. dijawab dengan itu Pak? 1 Korintus itu bagaimana Pak? Iya kan saudara bilang satu ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kan? Tunjukkan satu ayat kan? Saudara berkata Ya, tadi. silahkan. Silahkan. Ibrani berapa Pak? Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Mm-mm. Oke. Saya mau tanya Ibrani sebelum 1 saya ayat 8 dan 9 sebentar. itu kalau Sebelum saya baca dan ya, saya jawab ya, saudara, jelaskan ya, saudara. Saudara tahu siapa penulis surat Ibrani? ya. Hah? Halo? Ya, halo. Ya. Saudara tahu siapa penulis surat Ibrani? Jelas Paulus, Pak. Paulus ya? Ya. Oke. Saudara baca ayat 8 dan 9. Ini saudara nggak akan bisa counter lagi dan selesai. Oh sudah saudara. Finish. Jawabannya finish. Sangat bisa, Pak. Ini sangat bisa, Pak. Ya. Ini makanan Perhatikan di saya, situ. Pak. Ayat 8 dan 9, Pak. Itu merujuk kepada Mazmur, Pak. Bapak silakan buka. Sabar. Kalau ada Bapak punya aplikasi yang Bapak bisa klik ada tanda di situ, itu akan dia merujuk, Pak. Ada rujukannya, Pak. Bahwa Iya, tahtamu ya Allah di situ, itu merujuk kepada Mazmur. sabar saudara dengar saya baca. Kata-kata Dengar, David, Pak. Ini Kata-kata Daud. Ya, silakan, dengar. silakan. Ini Paulus yang mengatakan dan perkataan ini dikatakan oleh Allah Bapa sendiri. Oke? Lihat ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, ia di situ huruf besar atau kecil? Besar kan? Halo? Ya, ya. Huruf besar atau kecil? Tahtamu ya Allah. Betul, besar Pak Allahnya. Itu siapa di situ? Allah Bapa. Begini Pak, ini tadi saya sabar, sudah saudara. jawab Pak. Jangan- Ini nggak usah lari. merujuk Ini kepada saya kasih ayat Mazmur ini. Pak. Ayat aslinya ini itu ada di Mazmur. Mari kita buka Mazmurnya Pak. Sebentar, Sabar. saya perlu Saudara waktu. jangan lari dulu loh. Kok ini saya kasih saudara ayat yang saudara yang Paulus kan bilang perkataan Ayat Paulus. aslinya itu diambil dari Mazmur Pak. Iya, sebentar kita baca ini dulu toh. Saudara jangan lari. Boleh, boleh. Jadi kalau saudara pakai tidak, Mazmur, tidak ingat. lari. Saya kasih saudara penjelasannya. Tulisan-tulisan ditulis oleh Daud sekalipun yang merujuk kepada Daud itu merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Saya baca ya. Ibrani tadi ya. Tetapi tentang anak ia berkata atau Allah Bapa berkata, "Takhtamu ya Allah." Allah di situ siapa? Kristus kan? Theos kan? Elohim kan? Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudara lihat, ini Paulus berbicara konteksnya adalah tentang Yesus Kristus. Sebagai kemanusiaannya dia adalah Allah. Jadi kalau saudara berkata, di mana Paulus mengatakan Yesus itu Allah? Ibrani pasal 1 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Jelas? Saudara pakai Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya betul, kalau saudara garis keturunan Tuhan Yesus kan dari Daud. Dan dia adalah keturunan Daud yang paling sempurna, yang menjadi raja dan menggenapi semua nubuatan yang ada. Jadi kalau saudara berkata, mana Paulus? Ini jelas. Paulus penulis surat Ibrani, dan dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah dan dia tuliskan. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Ya. Mohon Jadi, maaf ya Pak dengan segala hormat. Di ya. ayat Ibrani 1 ayat 8, itu dia benar-benar mengutip Pak. Itu bukan kata-kata yang murni dari Paulus. Tetapi itu diambil dari Mazmur 45 ayat 7, 8. Bapak tadi sudah sebutkan. Ya, di Mazmur. Jadi dia Tapi mengutip. itu kan sebentar, firman Allah. sebentar, Itu Pak. firman Allah bukan? Iya, iya.
Ya, sebentar Pak, sebentar saya jelaskan. Artinya Pak, Paulus hanya mengutip Mazmur 45 ayat 7, tahtamu kepunyaan Allah, bukan ya Allah. Sudah ada penelitiannya Pak, bahwa Paulus salah mengutip. Ini dia mengutip dari Mazmur, tetapi dia tulisnya bukan tahtamu kepunyaan Allah, tetapi tahtamu ya Allah. Di situ ada koreksi, ada kesalahan pencatatan pengutipan dari Paulus ketika mengutip Mazmur 45 ayat 7, saya baca. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Artinya, karena dia mengambil dari ayat itu, sudah ada penelitiannya Pak, bahwa memang Paulus salah mengutip. Dia tulisnya tahtamu ya Allah. Harusnya adalah tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi Pak, saya rasa ini sangat mudah sekali Pak ayat ini, karena ini makanan hari-hari saya Pak. Saya dulu juga sebagai Trinitarian Pak, saya melihat ini jelas ini untuk Yesus Allah ini. Oh, kasihan Justru Anda Pak, salah. kalau kita memposisikan ini, Anda salah, kasihan. Anda kembali ke jalan yang benar. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, it's okay. Nah, gini Pak, kalau justru kita memposisikan ini Yesus adalah sebagai Allah, artinya Bapa itu memanggil Yesus itu juga Allah. Artinya Bapa itu memiliki Allah. Ya, Loh, karena Dia Allah. itu justru menggenapi Yohanes 10:30. Berarti itu akan membawa kita kepada triteisme, Pak. Bukan Tritunggal lagi, Pak. Justru itu akan membuat kita posisinya menjadi triteisme, Pak. Karena tahtamu ya Allah. Jadi Allah yang satu dengan Allah yang lain berbeda. Justru itu membuktikan bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Mereka adalah Allah. Satu secara apa, Pak? Saya hakikat mereka. Saya hakikat. Satu hakikat tidak pernah ada Pak ayat di satu hakikat. Iya, makanya Anda kan bukan tidak ada, Pak. Trinitarian. Jadi memang Anda tidak percaya begitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya. Bukan. Saya berasal dari Trinitarian, Pak. Saya berasal dari Trinitarian. Oh, berarti Anda sudah keluar dari jalur yang benar. Oh, itu kan klaim dari Bapak, Pak Andre, bahwa yang iya benar kan? Trinitarian. Loh, tidak masalah. Saya pun tidak pernah bilang bahwa Pak Andre itu bidat karena Bapak menyembah 3 dalam 1 dalam 3, Pak. Loh, tetapi saya justru ajaran yang benar ini aja, Pak. Saya ajaran yang benar. Betul, oke, baik, nggak apa-apa. Makanya Bapak, kalau memang ajarannya benar, Bapak sebenarnya simpel, Pak. Bisa jelaskan 1 Korintus 8 ayat 6. Loh, percaya apa tidak? Kan saya udah jawab pakai Ibrani tadi kan, saudara bilang kan tulisan Paulus. Saya Ibrani sangat gampang Ibrani itu salah kutip, Pak. Saya sudah jelaskan 45 ayat 7. Mazmur 45 ayat 7. Salah kutip. Saudara nggak ngerti penulisan. Penerjemahan Alkitab. Saya sudah telusuri ayat ini, Pak. Saya sudah telusuri ayat ini, Pak. Jadi ini udah makanan saya, Pak. Makanya dulu saya ayat salah satu terakhir yang membingungkan saya kenapa saya belum keluar dari Trinitarian waktu itu adalah ini kok jelas ini Yesus disebut Allah, gini-gini segala macam gitu ya. Tetapi setelah saya belajar sungguh-sungguh menelusuri ke dalam, Paulus itu salah mengutip Mazmur 45 ayat 7, Pak. Ya harusnya adalah tahtamu kepunyaan Allah. Okay. Tahtamu kepunyaan Allah. Begitu, Paulus salah mengutip. Kenapa kalau dia salah bilang bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, Pak? Saya mau tanya, Pak. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu ya, Pak. Sekarang saya tanya, ada berapa, Pak, tahta di dalam surga? Anda nih, Anda gak ngerti deh benar ya firman Tuhan ya. Maksudnya, saudara kalau baca itu firman tadi, saudara berkata Paulus salah kutip. Kalau salah kutip, kenapa Alkitab itu dikanonisasi? Saudara nih gimana ya kalau orang teologi, saudara nih nggak belajar biblika. Kalau orang teologi, saudara cuma belajar teologi. Saudara nggak belajar biblika, makanya nggak ngerti sejarahnya dan lain sebagainya. Ya. Kalau saudara orang teologi, pasti kalau ngomong biblika, saudara pasti akan ngerti. Tapi memang saudara bukan orang biblika. Saudara cuma orang teologi atau orang sistematika yang belajar doktrin. Saudara tidak belajar biblika. Makanya yang saudara bicarakan itu tidak ada latar belakang, konteks yang jelas, dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Gini Pak. Kalau jadi begini. Kalau saudara bilang terfokus pada teologi, karena nggak akan nyambung. Karena saya bukan orang teologi, betul.
Maka kalau gitu kita bisa loncat Pak ke ayat yang lain Pak. Saya buktikan Pak, saya punya 40 ayat membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan Allah Pak. Saya ambil Enggak, dulu ya Pak. saudara kan Yang bilang begini. pertama, bagaimana Bapak menjelaskan Yohanes 17 ayat 3 Pak? Itu Enggak, sabar. basic Saudara sekali jangan Pak dari berdebat. segalanya Enggak Pak. boleh. Ayat paling basic. Enggak boleh. Sebentar. Kalau saudara bilang itu salah Karena nggak kutip, ketemu Pak. enggak. Saudara Ya. kalau bilang salah kutip, maka kenapa Alkitab itu dikanonisasi atau disahkan? Saudara tahu latar belakang bagaimana kitab itu dikanonisasi? Saudara bisa jelaskan? Kalau nggak saya jelaskan saudara.